Oke, Kak. Ini hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025. Saya Baymax Sakuragi dan adiknya diajak The Doctor naik roketer untuk berburu mahi-mahi. Karena hari Sabtu lalunya 3 kawan saya sama The Doctor berhasil landed mahi-mahi 90 ekor. Lalu hari Seninnya kawan The Doctor landed mahi-mahi jumbonya. Nah, 3 bangsat ini saya kabari, mau cari mahi-mahi nggak? Ayo Kaf, kita mau. Namun saya bilang di awal, ikan mahi-mahi ini kan ikan salesman ya, isinya keliling terus. Hari ini kita jumpa, belum tentu besok jumpa lagi. Bisa-bisa dia udah keliling ke tempat lain. Ya, semoga kita masih punya kesempatan ketemu sama mereka. Karena ikan salesman ini paling hobi mengghosting kita. Seperti para pria-pria pemberi harapan palsu yang suka mengghosting cewek-cewek. Demikian ikan mahi-mahi yang suka mengghosting para angler. Goodbye bangsat, see you at the top. Semboyan para pria penabur cinta. Kita lihat wajah ketiga bangsat ini sangat suka sekali naik roketer. Asik sekali nih Kaf. Ini baru kapal mancing. Seumur-umur kita mancing naik kapal kayu. Kalau tidur melek belum nyampe. Tidur lagi melek lagi belum nyampe. Naik kapal ini kok cepet sekali ya Kaf. Ya, speednya kapal ini kalau dibandingkan dengan kapal mesin truk itu ya, itu speednya 1:4. 1 jam naik kapal ini sama dengan 4 jam naik kapal mesin truk. Waktu yang kita datangi ini 1,5 jam. Jadi kalau naik kapal mesin truk ya 6 jam kira-kira. Spotnya ini jauh sekali, kayaknya udah nggak terjangkau itu pakai kapal mancing. Nelayan yang menjala ikan pun sudah jarang ada di sana, kecuali mereka berlayar dari malam harinya ya. Sambil nanti kita coba cari ikan tenggiri. Menyambut musim baratan, siapa tahu tenggirinya mulai naik. Namun target utamanya hari ini adalah ikan mahi-mahi, si salesman biadab. Semoga mereka masih banyak di sana. Oke, 1,5 jam perjalanan. Tackle-tackle kita udah di-set oleh tim ujung timur. Biar nanti ketika nyampe spot langsung lempar. Oke, akhirnya udah nyampe dan kita mau mancing dulu. Oke, kita mulai ngejig dulu. Saya mau cari ikan tenggiri dulu. Kita kocok-kocok sekuat tenaga seperti halnya kita mengocok adik kita. Dan strike pertama saya kena ikan tenggiri. Lumayan ada beberapa tenggiri naik di trip ini. Nah, yang kedua saya kena mahi-mahi. Lalu kena lagi ikan tenggiri. Ini size 4,5 kilo ini, lumayan. Mancing kayak gini nih butuh teamwork ya. Pernah saya bahas di konten ini, silakan ditonton. Di situ saya kupas cara mancing ikan tenggiri yang efektif. Semua lengkap termasuk setelan dragnya. Saya kasih cuplikan-cuplikan singkat aja ya strike-nya kita, karena nanti kita fokus ke kalender mancing. Nah, The Doctor strike juga ikan mahi-mahi. Sangat jahanam alien satu ini, mau digancu dia loncat-loncat terus. The Doctor dapat mahi-mahi terus. Nah, ini adanya Sakuragi dapat mahi-mahi juga. Senang dia, gembira hatinya, senyumnya selebar dapat lotre. Sekarang Sakuragi dapat mahi-mahi. Mahi-mahinya kena pakai kutrik. Cara nangkep ikan mahi-mahi itu beda 180 derajat dengan ikan tenggiri. Kalau ikan tenggiri dikocok sekuat mungkin seperti kita mengocok adik kita. Kalau ikan mahi-mahi dikocok santai aja seperti kita mengocok para wanita. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, pasti mikir ya, ini channel penjelasannya kok jelas sekali. Penjelasannya mudah dimengerti oleh semua pria. Oke, si Baymax juga dapat mahi-mahi. Nah, ikan mahi-mahi itu suka renang-renang di permukaan ya. Kita pasti bisa lihat itu nonongnya muncul-muncul di permukaan kayak ikan hiu. Di cast jig bisa, dikasih lift bait bisa, dipancing pakai minnow bisa. Di kotrek pun ya mau makan. Pokoknya dikocok santai-santai saja. Dan jangan terlalu tenggelam karena mereka ada di permukaan. Namun di trip kita kali ini kurang maksimal ya. Ikan mahi-mahinya udah tinggal dikit. Cuma naik 10 ekor doang. Malah banyak ikan tenggirinya. Padahal yang kita jadikan target itu ikan mahi-mahi. Kita malah nggak terlalu ngarep ya ikan tenggirinya karena musim baratan belum tiba. Yang dikejar ikan mahi-mahi, yang dapat malah ikan tenggiri. Jadi udah nggak banyak lagi nih kayak beberapa hari lalu ya.
Mungkin karena ratunya diangkat sama kawannya The Doctor. Mereka jadi salesman tanpa arah. Banyak yang pergi tak kembali. The Doctor landed barakuda 1 meter. Strike penutupan adiknya Sakuragi landed ikan tenggiri, sama Mas Huda juga landed ikan tenggiri. Ya lumayan lah ya hasilnya. Walaupun sebenarnya ini boncos bagi kita. Karena ikan target utamanya mahi-mahi nggak naik banyak. Malah lebih banyak ikan tenggirinya yang nggak kita harap. Oke, selamat tinggal mahi-mahi. Sampai jumpa tahun depan. Sekarang menyambut musim baratan, kita persiapan berburu ikan tenggiri. Lumayan sih karena saya berangkat hari ini. Saya dan The Doctor kabarin kawan-kawan kita yang mau berangkat hari Sabtu esoknya. Udahlah kalian gak usah berangkat. Salesman-nya udah hilang. Tadi ketika kita mancing kayaknya banyak hiu itu. Ini ada ikan lucu yang udah mau naik dimakan ikan hiu. Badannya kerowak. Makanya kita mati di bawah kapal ini kok banyak sekali ikan remora mondar-mandir. Mungkin karena ikan hiu itu mahi-mahinya juga pergi semua. Tadi The Doctor dapat jenaha yang besarnya kayak gini. Ini sekitar 10 jari ya. Telapak tangan saya lebarkan masih belum menggenggam. Oke, sekian liputan kocok mengkocok. Sekarang kita beralih ke kalender mancing. Kesana kemari mencari alamat, namun yang kutemui hanya dirimu. Sayang, kau memberikan harapan palsu. Tiang cuk diparani ado-ado entek bensin nake tiba ekonis budal. Ya beginilah kalau ngetrip dengan target ikan mahi-mahi. Hari ini ada, belum tentu besok ada. Lusa nongol lagi, belum tentu besoknya ada lagi. Memang bangsat bener nih si alien. Wajahmu jelek banget, kini saatnya kau kusembeli dan besok kau masuk ke jamban. Mancing mahi-mahi sensasinya tersendiri. Nah ini dia kawan saya, si monyong jahanam. Lumayan ini panjangnya 1 meter. Yang landed ikan ini adalah The Doctor. Ikan ini nggak disukai banyak orang ya karena rasanya menurut beberapa orang itu amis. Tapi saya senang sekali mancing barakuda. Si tukang begal-begal gini yang bikin hati greget. Hey kau, sampaikan tuh pada semua angler. Uang kalian jutaan untuk beli metal jig set. Udah kita garong masuk ke laut. Salam begal senusantara. Oke, antrian selanjutnya ada ikan jenaha yang cukup besar. Lumayan ini kayak barbel ini, kalau diangkat kerasa sekali. Coba kita timbang sama-sama berapa beratnya si jenaha ini. Ini yang dapat juga The Doctor. The Doctor ngejig cari ikan tenggiri yang makan malah jenaha. Ya memang belum musim baratan ya. Jadi tenggirinya belum banyak gitu. Lumayan jenaha ini 3,1 kilo. Hei Kaf, saya ngajukan permintaan terakhir nih sebelum disembeli. Apa itu? Kamu pensiun mancing Kaf? Permintaan tidak dikabulkan. Oke, ini dia target kita semua di beberapa bulan ke depan. Menjelang musim baratan ikan tenggiri mulai muncul. Sekarang sudah mulai naik ya di beberapa daerah. Namun belum seagresif ketika musim baratan tiba. Nah biasanya daging yang terbaik itu sejengkal dari ekor sini. Pasti saya potong dan saya kirim ke ibu saya. Karena bagian ekor sana rasanya paling gurih. Kalau di bagian badannya kan rasanya biasa ya. Ikan ini berhasil saya landed setelah fight beberapa menit. Kita hitung beratnya ternyata 4,5 kilo. Lumayan ini, naik turun gak naik-naik. Brengsek, sampaikan pada kawan-kawanmu. Di musim baratan ajak kawan-kawanmu kumpul yang banyak. Jangan mau mati sendiri. Biar mereka menyusul kamu semua ke alam baka. Oke, sekarang waktunya menerbitkan kalender mancing edisi November 2025. Saya agak telat ya postingnya kalender mancing ini. Karena saya harus mencerna satu persatu. Dari sisi solunar, benar-benar harus saya perhitungkan secara matang-matang. Karena ini semua dijadikan panduan untuk kita semua berangkat mancing. Termasuk saya. Makanya saya nggak mau salah hitung. Nah di bulan-bulan sebelumnya kalau kita membaca arus mati dengan patokan kalender Jawa. Biasanya 1 bulan kan 10 hari ya. 5 hari di awal, 5 hari di akhir. Namun di bulan November ini setelah saya menerka-nerka, arus mati bisa jadi 12 hari. Kok bisa gitu Kak? Ya di 3 bulan terakhir ini kalau saya amati posisi solunarnya itu nggak kayak biasanya ya. Jadi lebih amannya saya perkirakan arus matinya terjadi sekitar 12 hari. Plus di daerah saya ini udah mulai musim hujan. Tiap hari turun hujan. Belum deras sih, masih gerimis-gerimis. Nanti kalau udah deras sudah mulai banjir. Di situ faktor X-nya mulai banyak. Bisa disimak di kalender mancing yang ini ya. Pernah saya bahas.
Jadi yang edisi November ini saya singkatkan aja. Indikator windy juga sudah saya bahas di sana. Jadi habis nonton video ini bisa nonton video tersebut supaya tidak salah booking jadwal. Sekarang sebelum coret-coret kalendernya, saya mau nyeruput kopi saya dulu. Selamat datang bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Bisa klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Oke, kita nyoret kalender mancing dulu. Seperti biasa kita selalu awali dengan kalender mancing di lautan dangkal terlebih dahulu. Lautan dangkal dengan tekstur berlumpur untuk edisi November 2025. Fenomena solunar bulan separuh selalu terjadi 2 kali setiap bulannya. Di mana di daerah solunar bulan separuh ini selalu terjadi arus mati. Biasanya selalu kita konfirmasi dengan kalender Jawa. Namun setelah saya amati bentuk solunarnya, sepertinya akan potensi arus mati lebih panjang, yaitu 6 hari di setiap fenomena solunar bulan separuh. Maka di bulan November ini terbentuk 12 hari yang berpotensi arus mati. Sepertinya 90% mengarah ke arus mati, maka lebih baik saya centang 12 hari. Nah, bagi para angler penggemar spot laut dangkal dengan target ikan baramundi, ikan kerapu, ikan tompel, juga sebentar lagi mungkin musim ikan lausan ya. Bisa mulai menjadwalkan untuk mancing di tanggal-tanggal yang sudah dicentangin tersebut. Juga perlu diperhatikan indikator windy supaya kualitas arusnya tidak rusak. Yang sudah saya bahas semua di video ini, jadi bisa ditonton kembali. Oke, 12 hari terbuka kesempatan untuk mancing di lautan dangkal. Arus mati sangat mendukung untuk mancing di perairan dangkal dengan tekstur berlumpur supaya kualitas airnya lebih bagus. Warna bening kehijauan, tidak bercampur lumpur. Oke, sekarang kita beralih ke spot laut tengah. Juga berlaku untuk spot laut ekstrim dengan kedalaman di atas 50 meter. Nah, kesempatan mancing di laut tengah di bulan November ini berkurang 2 hari ya. Karena tadi arus matinya nambah 2 hari. Dan di setiap minggunya kita coretin dulu 4 fenomena solunar ini. Mulai dari bulan purnama, bulan separuh, bulan baru, hingga bulan separuh lagi. Kita coretin semua hari hanya. Juga biasanya saya coretin H-1 dan H+1-nya. Di posisi H-1 dan H+1 ini seringkali arusnya masih rusak. Kurang menguntungkan untuk mendukung kegiatan memancing kita. Beruntungnya 4 fenomena solunar ini rata-rata jatuhnya di hari biasa ya. Kita kan rata-rata berangkatnya Sabtu Minggu ya. Jadi kesempatan Sabtu Minggu cukup terbuka luas. Ini saya coretin juga 12 hari yang posisi arus mati di lautan dangkal tadi. Karena nggak mungkin kita nengah dengan posisi arus mati. Lalu bulan sabit favorit saya jatuhnya hari Minggu semua. Yang pertama tanggal 16, yang kedua tanggal 23. Kenapa saya suka mancing di bulan sabit? Karena biasanya arusnya nyambung terus sepanjang hari. Jadi peluang strike-nya bisa banyak gitu seharian. Itulah kenapa trip mahi-mahi kemarin saya juga berangkat waktu bulan sabit. Tapi naasnya mahi-mahinya udah pergi. Namun kita dapat ikan tenggiri. Sekalipun belum musim baratan, namun hasilnya lumayan lah ya, dapat 16. Bisa buat makan warga 1 RT. Oke, silakan di screenshot dan dibagikan ke komunitas mancingnya. Tidak lupa juga memantau indikator windy-nya ya sebelum melakukan booking kapal supaya hasilnya maksimal. Di bulan November ini saya sudah booking 2 jadwal ya, yaitu di tanggal 8 dan tanggal 23. Dan indikator windy terus saya perhatikan menjelang 2 hari H tersebut. Jika saya rasa kurang menguntungkan, pastilah saya cancel. Kaptennya akan saya ganti dengan uang bensin. Oke, silakan dirundingkan dengan komunitas mancingnya dan mulai melakukan booking jadwal mancing. Lumayan nih, kemarin ikan tenggirinya belum galak-galak amat ya. Seharian saya cuma nyajen 1 metal jig nyangkut di rumpon. Selebihnya seharian saya pakai 1 buah metal jig ini doang. Makanya posisinya hancur lebur digigitin ikan tenggiri. Saya landed ikan tenggiri 5 ekor, pakai 1 buah jig ini doang. Ini rangkaian jig para saya ya. Saya nggak pernah pakai swivel, saya cuma pakai solid ring. Solid ring dari 1 set kawat yang dijual di toko Seriola. Di dalam solid ring tersebut saya gantungkan 2 split ring, 1 ke metal jig, 1 ke asis hook tanpa pakai swivel. Dan kawatnya langsung saya ikat ke leader kayak gini. Lalu saya gunakan treble hook ukuran 1. Bisa ukuran 1, bisa ukuran 1/0. Split ringnya treble saya pakai 60 lbs dari Pro Hunter. Split ringnya metal jig dan asis hook saya pakai 40 lbs dari Pro Hunter juga.
Tail asisnya saya pakai ukuran 1/0. Nanti link pembeliannya saya share semua di kolom komen atau kolom deskripsi. Nah, pelor-pelor kayak gini nih saya sudah set 40 buah ya. Rencananya nanti kalau musim baratan sudah tiba, saya akan ngetrip ikan tenggiri bisa 2 hingga 3 kali. Dan 40 buah metal jig yang saya siapkan itu pasti banyak yang nyajen. Kenapa gitu, Kaf? Karena ketika musim baratan itu kalau jig dijeburkan bisa diserbu sama 4 hingga 5 ekor ikan tenggiri. Ada yang gigit treble-nya, ada yang gigit asisnya, ada yang gigit leadernya. Yang gigit leadernya ini yang tukang nyajen-nyajen. Jadi makanya saya sudah siapkan pelor banyak. Persiapan saya menyambut baratan ini sudah sangat matang sekali sih. Mengingat kalau musim baratan itu kan trip colongan ya. H-1 dikabari besok langsung berangkat. Jadi saya nggak buang-buang waktu untuk nyeting metal jig. Tinggal angkat tas langsung berangkat mancing. Oke, sekian sudah kalender mancing Kaf edisi bulan November 2025 dibuat. Saya doakan sukses untuk trip mancing kita semua di bulan November 2025. Selalu hati-hati ketika melakukan trip mancing di pembukaan musim baratan. Alam jangan dilawan. Terima kasih sudah menonton hingga menit ini. Bagikan ke komunitas mancingnya jika dirasa bermanfaat. Saya tutup salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye bye Kof. Nomor 1 bangsat. Satu bangsat. Iya. Us ya, krek. Kan bercinta tasan Mang Bengisan. Sampai diganco ya angel, Cuk. Teli, Cuk. Pasti kon Mang Bengi bercinta, San. Aduh. Pala lontong. Agak kena, Budal mancing ngempet ngentu, mulai mancing wayane ngentu.